Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi tips untuk yang namanya upsell atau cross sell. Ini sebenarnya trik udah lama banget ya, bukan hanya di jualan online, tapi mungkin Anda belum tahu dan mungkin masih bingung karena tahu tapi nggak ngerti cara mengaplikasikannya. Jadi ini saya akan kasih contoh juga apa itu upsell, apa itu cross sell. Kalau cross sell sebenarnya udah banyak saya bahas di video-video saya yang lain, karena sejujurnya yang lebih efektif itu cross selling daripada upselling. Oke, dan ini sebenarnya khusus upsell ya, mungkin lebih cocok untuk penjual fashion. Selain karena saya memang pengalamannya di fashion, jualan fashionnya, tapi nggak apa-apa, untuk yang nggak jualan fashion juga mungkin bisa banget ngikutin tips ini. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Jadi upsell itu kita jualan barang A tapi kita nawarin juga A plus. Kalau cross sell kita jualan A nawarin juga B. Jadi beda produk. Contohnya gini, jualan buah. Jadi jualan buah di pinggir jalan, kalau teman-teman tahu itu kan, misalkan jualan mangga. Ada mangga yang 5.000, ada mangga yang 10.000, ada mangga yang 15.000, ada yang 20.000. Itu namanya upsell. Dan nggak mungkin semua orang beli yang paling murah doang. Padahal mungkin HPP-nya hampir sama buat si mamangnya, buat si abangnya, sama-sama mangganya sama sebenarnya mungkin, tapi yang satu belinya beda hari doang, tapi dia jual dengan harga berbeda. Terus ada pertimbangan juga, ada yang sudah mau busuk, ada ukuran juga dan lain sebagainya. Atau bahkan paling sering sih yaitu si udah mau busuk itu, cuman untungnya akan lebih besar banget kalau misalkan dia beli bulk gitu, dalam satu karung ada berapa puluh kilo, lalu dia sortir, yang kecil jadinya 5.000, yang agak gede sedikit 7.500, terus yang gede lagi 10.000 dan seterusnya. Padahal HPP-nya sama. Jadi harganya naik. Lalu cross sell, jadi kalau pedagang buah kan nyaris nggak mungkin jualan mangga aja ya, dia jualan juga produk yang lainnya, entah itu pepaya, entah itu rambutan, entah itu lengkeng dan lain sebagainya. Ada sih yang jualan satu mobil mangga semua, tapi itu kalau musimnya lagi tinggi. Tapi kalau yang penjual buah reguler yang jualan setiap hari, kemungkinan besar dia jualannya bukan hanya mangga, tapi ada rambutan, ada lengkeng, ada anggur. Kadang anggurnya juga cuma sedikit tapi mahal. Jadi memang seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ilustrasinya gitu. Kalau upsell itu ada satu produk lalu ada tambahan fitur lain, ada tambahan fitur lain, sehingga harganya naik, naik, naik. Kalau cross sell itu dia menawarkan produk dengan tipe yang lain tadi, contohnya buah tadi. Ini bukan berarti si si pelanggan itu harus beli A dulu lalu beli lagi A plus, itu namanya repeat order, bukan berarti kayak gitu. Jadi bisa aja orang itu datang ke si tukang buah tadi nanya A atau mangga A yang harga paling murah, lalu dia nggak jadi beli mangga A tapi jadinya beli mangga A plus atau mangga yang ukurannya agak besar dikit. Itu namanya juga upsell ya. Dan begitu juga kalau cross sell ini memang lebih mudah terbayangnya. Itu adalah ketika dalam satu keranjang belanja itu ada A sama B bersatu ya. Cuman sebenarnya aslinya nggak gitu juga. Jadi kalau misalkan di Shopee teman-teman ngejual barang jilbab, terus ada orang yang lihat, dia klik, lalu ternyata dia checkoutnya bukan jilbab, checkoutnya malah gamis, itu juga namanya cross sell. Dan itu di record kalau di iklan Shopee itu ada namanya GMV langsung sama GMV tidak langsung. Kalau GMV langsung itu check out barang yang diiklankan, kalau GMV tidak langsung check out juga barang yang tidak diiklankan dan mungkin nggak check out untuk barang yang diiklankan tersebut. Oke, mudah-mudahan paham itu definisi upsell dan cross sell. Dan yang paling penting, upsell ini masalah pricing ya yang tadi. Jadi nggak melulu bahwa misalkan jual 3 tipe barang nih, misalkan jilbab A, jilbab B, jilbab C. Sebenarnya HPP-nya sama, cuman misalkan beda warna ya. Saya kasih contoh nih produk saya. Produk saya itu saya bedain, memang ada warna hitam harganya murah, warna Milo harganya ini 58.500 diskonnya. Lalu ada produk yang ini, yang best seller kami ini sama yang ini harga dasarnya berbeda jauh. Yang ini 139.000 lagi diskon. Lalu yang ini 182.000 tapi HPP-nya sama. Sengaja memang digituin. Jadi untuk orang melihat, oh ini lebih premium, padahal mah enggak, padahal HPP-nya sama. Foto produknya juga sama, cuma jenis produknya aja berbeda.
dan orang melihat itu secara psikis, oh ini mungkin lebih premium jadi mau beli. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Lalu yang cross sell itu intinya adalah relating, alias harus produk-produk yang teman-teman jual tuh harus berkaitan satu sama lain. Kayak jilbab sama gamis, gamis sama cloth, tas, mungkin tas wanita sama kosmetik sama dan seterusnya. Jangan ngacak jadi dari misalkan dari ban mobil terus jadi dompet pria, ban mobil jadi jilbab misalkan, lalu jadi gamis pria. Wah, itu palu gada, itu kurang berhasil di cross sell-nya. Makanya relating ini artinya adalah audiensnya harus sama. Nah, audiens sama, kalau ibu-ibu ya jualan produk ibu-ibu semua. Kalau bapak-bapak ya jualan produk bapak-bapak semua, nggak harus peci semua kok, bisa juga sendal, bisa juga dompet. Intinya audiensnya harus sama. Oke, itu aja. Jadi prakteknya kayak gitu ya. Kalau untuk fashion tuh enak banget untuk mainin upsell. Jadi bisa bikin yang tadi HPP-nya sama, tapi harganya beda. Cuman jujur aja upsell ini untuk saya kurang berhasil ya. Tapi kalau cross sell alhamdulillah berhasil. Makanya saya ada teknik bakar uang namanya ini. Nah, ada produk-produk yang murah sekali, 500 perak, 500 perak. Ternyata alhamdulillah banyak yang check out juga produk yang lainnya. Ini bahkan tas make up yang untuk ibu-ibu saya jual 100 rupiah. Itu saya bakar uang. Harapannya cross sell, harapannya dia lihat tas make up ini 100 perak. Beli juga deh jilbab, beli juga deh gamis buat anaknya dan seterusnya. Oke, itu aja teknik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan praktek. Kalau berhasil di Anda, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, ya saya mohon maaf. Sekian, jangan lupa subscribe. Pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.